Memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Kelahiran, perumusan, dan perkembangan Pancasila tidak lepas dari diskusi dan perdebatan sekaligus menjadi bagian sejarah ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus wajib dipahami dan diamalkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Pancasila adalah dasar pemikiran orisinil untuk Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Perjuangan menjaga dan merawat Pancasila bukanlah pekerjaan yang mudah. Sejak melalui proses perumusan pada sidang BPUPKI pada tahun 1945 hingga ditetapkan pada TAP MPR nomor 2/MPR/1978, Pancasila sudah melalui bermacam-macam lika-liku hingga menjadi dasar negara resmi Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikirannya tentang dasar negara apa yang nantinya akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara tentang apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara di dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai harapan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara adalah contoh baik dari orang-orang yang mempunyai semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila wajib tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan adalah semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang mempunyai rasa kebangsaan Indonesia akan mempunyai rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan misalnya saat bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Berikut peran beberapa tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Beliau berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur perundingan. Jasa dan peranan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam. Mereka bertemu Jenderal Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, tanggal 17 Agustus 1945, membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan bersama Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi. Ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Keempat, tanggal 23 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kelima, tanggal 28 Oktober 1945 mengadakan perundingan dengan Inggris di Surabaya. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersama Insinyur Soekarno menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ketiga, pada tanggal 27 Desember 1945 menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Keempat, Dr. Andes Muhammad Hatta dipercaya mendampingi Insinyur Soekarno menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Ketiga, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Peran Hamengkubuwono ke-9 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pada saat ibu kota Republik Indonesia di Jakarta diserang Belanda, Hamengkubuwono ke-9 mempersiapkan dan menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ketiga, Hamengkubuwono ke-9 menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Rom-Royen. Keempat, saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949, Hamengkubuwono ke-9 membantu TNI menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian para pejuang dan TNI. Kelima, tanggal 13 Juli 1949, Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan pada sidang pertama Kabinet Indonesia. Keenam, tanggal 27 Desember 1949, Hamengkubuwono ke-9 mewakili Indonesia dalam penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia dan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Keempat, Jenderal Sudirman. Peranan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 12 Desember 1945 memimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Ambarawa. Yang kedua, memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. Nilai semangat pendiri negara. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya adalah salah satu bukti cinta para pahlawan pada bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Semangat kebangsaan juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan nasionalisme yang negatif sebab mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta pada bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah pada bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian inilah yang wajib dibina oleh bangsa Indonesia sebab mengandung makna perasaan cinta tinggi atau bangga pada tanah air, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan patriotisme berasal dari kata patria yang maknanya tanah air. Kata patria lalu berubah menjadi kata patriot yang maknanya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme biasanya diartikan sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yang berarti mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat pada perjuangan kemerdekaan. Ketiga, jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua,
adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Ada beberapa nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara yang perlu kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Dalam menyelesaikan masalah bersama, bangsa kita selalu menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah oleh bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Tujuan diharapkan untuk kebaikan bersama. 3. Tidak ada pemaksaan pendapat. Nilai kebersamaan yang kedua adalah menerima keputusan bersama. Keputusan bersama adalah ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu permasalahan sehingga tercapai kesepakatan. Nilai kebersamaan yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah semua pihak menerima hasil keputusan bersama, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama telah ditunjukkan oleh seluruh tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Mereka sebagai wakil rakyat Indonesia melaksanakan hasil keputusan bersama dengan ikhlas, yaitu dengan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.